Dia lebih banyak acting cuek dan marah. Jadi ketika ngelihat dia lagi galau, kemudian nangis, itu rasanya lebih ambyar daripada ngelihat pemeran-pemeran lainnya lagi nangis. Tale of the Nine-Tailed bercerita tentang rubah ekor 9 atau Gumiho yang bernama Ion. Ion sudah hidup selama ribuan tahun. Dulu dia dewa gunung yang menjaga kedamaian dan keasrian gunungnya. Seiring berjalannya waktu, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Aum yang akhirnya menjadi cinta pertamanya. Meskipun mereka saling mencintai, tapi ya kalau bukan sama-sama manusia pasti ada aja tragedinya. Jadi si Aum ini meninggal dunia. Kemudian Ion mengorbankan hidupnya dan melepas statusnya sebagai dewa gunung agar Aum bisa reinkarnasi. Ion juga kasih sesuatu di tubuh Aum supaya bisa dikenali kalau suatu saat Aum reinkarnasi. Sebagai konsekuensinya, Ion harus hidup sebagai manusia dan membantu menangkap roh jahat yang gentayangan di bumi. Meskipun begitu, Ion masih punya kekuatan dan menjadi Gumiho berwujud manusia paling kuat. Suatu hari, Ion menjalankan tugasnya yaitu menangkap roh jahat yang diem-diem nekat mau nikah sama manusia. Roh jahat itu tertangkap lalu menghilang dari tempat pernikahan. Berita ini langsung rame banget dan membuat Namjia datang ke lokasi pernikahan. Namjia adalah seorang produser acara televisi. Dia mencari cerita-cerita supernatural dengan tujuan agar bisa menemukan keberadaan orang tuanya yang hilang sejak kecelakaan misterius saat dia masih kecil. Setelah sampai di TKP, Namjia melihat CCTV dan curiga sama orang yang membawa payung berwarna merah. Dia berusaha kejar si payung merah dan orang tersebut adalah Ion. Seperti yang teman-teman lihat, wajah Namjia mirip banget sama Aum kan? Pasti kalian mikir kalau Namjia reinkarnasinya Aum, ya kan? Ya kan? Meskipun mirip banget, tapi Ion nggak terlalu kaget lihat Namjia. Karena dia hidup udah lama banget, jadi dia udah berkali-kali ketemu orang dengan wajah yang sama seperti Aum. Namjia mencurigai Ion atas hilangnya pengantin wanita saat itu. Tapi Ion ngadepinnya santai banget. Lama-kelamaan mereka jadi deket dan Irang tahu kehadiran Namjia. Irang adalah Gumiho yang juga merupakan adik tiri Ion. Mereka ini kayak ada love-hate relationship gitu. Mereka saling sayang tapi selalu kasar satu sama lain. Meskipun Ion sangat menanti reinkarnasi Aum, tapi beda sama Irang. Dia justru benci banget sama Aum ataupun orang-orang yang mirip sama Aum, termasuk Namjia. Saat kecil, Irang pernah ditelantarkan oleh ibunya dan Ion mengangkat dia menjadi adik tiri. Kehadiran Namjia saat ini membuat dia takut kalau Ion bakalan nelantarin dia juga. Maka dari itu, Irang pengen misahin mereka. Seiring berjalannya waktu, terungkap fakta bahwa Namjia memang reinkarnasi dari Aum. Sayangnya, setengah tubuh Namjia dikuasai oleh Imugi. Imugi adalah makhluk yang wujud aslinya menyerupai ular. Dia adalah musuh bubuyutan Ion karena menjadi penyebab meninggalnya Aum. Anehnya, Ion yakin banget kalau dulu udah bunuh Imugi. Tapi kenapa sekarang dia muncul lagi? Tujuan Imugi adalah membunuh Ion. Agar tujuannya tercapai, dia memakai tubuh Namjia buat nakut-nakutin Ion. Imugi juga bikin wabah penyakit yang membunuh banyak orang dan bikin kekacauan lainnya di dunia. Parahnya lagi, Imugi juga berhubungan dengan kecelakaan misterius yang menimpa keluarga Namjia. Di sisi lain, Irang masih tetap benci sama Namjia. Dia melakukan banyak cara karena gak rela Ion mengorbankan nyawanya demi Namjia. Hal ini udah gak bisa dibiarin lagi. Ion harus segera bertindak. Bagaimanakah nasib hubungan Ion dan Namjia? Apakah tragedi ratusan tahun yang lalu akan terulang kembali? Selain kisah tentang Ion, drama ini juga menceritakan berbagai kisah Gumiho berwujud manusia yang saat ini berkeliaran di bumi dengan berbagai profesi. Mulai dari dokter hewan sampai pemilik restoran. Beberapa dari mereka berhubungan dengan Ion dan juga memiliki masa lalu yang kelam. 당신이 죽였어요? 아님 죽이러 왔나? 원하는 게 뭐야? 우리 싸우지 말고 내기하자요. 네가 속한 세상으로 돌아가. 어둠에 길들여진 인간은 인간도 뭣도 아닌 존재가 된다.
Sebenarnya drama ini tuh seru loh kalau dari segi cerita, tapi sayangnya nggak berkesan di aku. Awalnya aku excited nonton drama ini karena pemeran utamanya ada Lee Dong Wook dan Kim Bom. Lama banget kan aku nggak nonton Kim Bom. Tapi ketika nonton drama ini, aku biasa aja, cuman sekedar nonton dan rasa penasaranku itu nggak berlebihan. Bagiku kisah cintanya Eon dan Namjia itu agak ngebosenin. Sweetnya karena Eon nungguin Aem sampai reinkarnasi jadi Namjia. Selebihnya biasa aja. Bahkan saat mereka adegan romantis atau lagi bercanda gitu, aku ngeliatnya biasa aja. Apa chemistry mereka kurang berasa gitu ya di aku. Dibandingkan Eon dan Namjia, aku justru lebih suka nonton interaksinya Eon sama Irang. Bromance-nya dapet, apalagi kalau mereka saling menghina, itu lucu banget dilihatnya. Aku juga suka nonton couple Mbak Yuri sama Mas Dokter, kemudian Irang sama Suoh. Jadi justru interaksi pemeran-pemeran lainnya yang bikin aku betah nonton drama ini. Dari segi sinematografi, aku mengapresiasi. Banyak efek visual yang ditampilkan karena ini drama fantasi. Aku paling suka nonton adegannya Eon saat pertama kali berantem sama Imugi. Jadi mereka berantem sambil saling ngatain dan pindah-pindah tempat gitu. Di episode pertama, Eon sama Irang juga mantep banget berantemnya sampai hancurlah seisi rumah itu. Keren sih, dan aku nggak tahu itu syutingnya sampai berapa hari ya. Dari segi acting, Lee Dong Wook sebagai Eon ini karakternya nano-nano ya. Dia itu punya power, dia punya kekuatan, tapi pembawaannya cuek, santai, dan itu cocok sama Lee Dong Wook. Dia tegas ngelawan musuhnya, tapi di sisi lain dia juga childish untuk hal-hal kecil. Contohnya, dia suka banget sama ice cream rasa Chocomin. Kemudian dia juga nggak suka kalau makanannya itu diambil sama orang. Meskipun udah hidup ribuan tahun, dia juga masih peduli sama fashion. Untuk Jo Bo-ah, ini adalah pertama kalinya aku nonton dramanya dia, dan sayangnya dia masih belum mencuri hatiku. Entah aktingnya yang kurang maksimal atau memang karakter Namjia ini kurang cocok sama dia di mataku. Aku jadi butuh rekomendasi deh. Apa drama yang cocok banget dia peranin selama ini? Kim Bom, dia itu di sini ngeselin banget, tapi justru ngeselinnya itu yang bikin suasana hidup. Dia lebih banyak acting cuek dan marah. Jadi ketika ngelihat dia lagi galau, kemudian nangis, itu rasanya lebih ambyar daripada ngelihat pemeran-pemeran lainnya lagi nangis. Good job. Rating drama ini rata-rata sebesar 5%. Rating terendah ada di episode 10 dengan 4,47%. Dan rating tertinggi ada di episode pertama dengan 5,8%. Oke, kurang lebih seperti itu review drama Tale of the Nine Tailed. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.